semuanya? Baiklah. Bagaimana keadaan pada pertemuan kali ini? Apakah ada yang libur atau izin? Ada. Sakit. Oh, terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian teks fantasi. Untuk memulainya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua, siapa? Sebelum belajar, mari kita berdoa dimulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian atau apa itu cerita fantasi. Apakah saudara yang tahu apa itu teks fantasi? Belum. Teks ini. Teks fantasi ialah cerita bentuk dari cerita fiksi yang berisi sebuah dunia imajinasi atau khayalan setiap orang-orang. Di dalam teks fantasi ini ada bedanya sama cerita teks fakta, yang mana fakta itu ialah benar-benar terjadi, kalau fantasi ini yang benar-benar tidak terjadi, cuma karangan diri sendiri atau karangan seseorang. Ciri-ciri teks fantasi ada beberapa. Yang pertama, cerita berdasarkan dasar khayalan atau imajinasi seseorang. Yang kedua, alur ceritanya terkadang tidak masuk akal. Yang ketiga, alur cerita sederhana atau tokoh memiliki karakter, sikap, sifat, dan nama yang unik. Dan yang terakhir, berisi amanat atau pesan yang menarik bagi semua orang. Unsur cerita fantasi ada beberapa. Yang pertama, tema. Apakah saudara yang tahu tema? Tema ialah ide cerita atau pokok pikiran cerita. Yang kedua, penokohan. Penokohan tadi telah disebutkan adalah pelaku cerita dengan karakter tertentu yang berbeda-beda dan beda-beda sifat. Ada sifatnya jahat, buruk, atau cuma sekedar pelengkap aja dalam cerita, dan masih banyak bagi-baginya. Ya, Pak. Yang ketiga, alur cerita, yang mana di dalam teks fantasi itu alurnya tidak masuk akal. Kadang dia bagaikan arus sungai mengalir atau berbolak-balik. Yang keempat adalah latar, keterangan tempat, waktu, dan suasana. Yang menyatakan itu di mana tempatnya, apakah di hutan, di ruangan, di lapangan, dan suasananya suasana dan waktunya pagi, siang, malam, atau sore, dan suasananya itu bagaimana? Suasana ceria kah, seram kah, dan lain-lain. Dan di sini ada juga sudut pandang, yaitu posisi penulis dalam cerita, bagaimana sudut pandangnya. Dan yang terakhir adalah amanat atau pesan cerita yang telah dibuat itu memiliki pesan seperti bagaimana seseorang itu awalnya jahat menjadi baik. Di situ sudah tertera pesannya di dalam cerita tersebut. Adapun contoh di dalam cerita fantasi, yaitu bagaikan cerita persahabatan singa dan tikus. Ceritanya itu bagaikan awalnya mereka ialah musuhan, kemudian menjadi bersahabat. Apakah mau mendengar? Boleh. Oke. Suatu zaman dahulu, hiduplah seekor singa dan seekor tikus di sebuah gua. Di gua itu ialah awalnya milik rumahnya si tikus, karena itu gua besar, jadi singa numpang tidur situ.
Awalnya mereka bermusuhan karena singa ini ialah pemangsa bagi hewan-hewan. Karena dia raja hutan, dia memangsa hewan-hewan semuanya. Dan pada saat dia ada kesulitan dengan masalah sang pemburu yang menjebak dia dengan jebakan yang membuat dia tidak bisa kabur atau tidak bisa menyelamatkan diri. Akhirnya si tikus berinisiatif untuk membantunya, namun dengan ada syarat, jangan singa ini memakan dia, atau jangan pernah tercoba singa ini akan memangsa dia lagi. Karena sebelum itu terjadi, singa terus memangsa dia, terus mengejar-ngejar dia, cuma tidak dapat. Dan karena tikus ini sudah membantu singa berhasil dari jebakan tersebut, singa menepati janjinya. Kemana-mana pun sang tikus dia selalu ada. Ketika tikus ada masalah dia selalu ada. Begitulah kira-kira. Kesan dan amanat dari cerita tersebut, apakah ada yang mau menjelaskan? Oh, oke, dari. Kesannya Pak, musuh nggak selamanya jadi musuh Pak. Oke, thank you, Dalam. Apakah dari pembelajaran kali ini ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita? Apa itu fantasi? Bagaimana cerita fantasi itu? Apakah ada yang mau menjelaskan atau menyimpulkannya? Ada. Oh, ada. Ada apa? Ada. Ada. Kesimpulannya ialah cerita fantasi ialah cerita hayalan seseorang. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Jika ada salah atau silap, saya mohon maaf. Ketua bisa menutup pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum pulang mari kita berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum.